Eh, Oke, kita mulai. Sebentar, ini udah bisa belum ini? Oke, kayaknya udah bisa. Oke, oke. Baik. Di pertemuan pertama pada hari ini, saya akan membahas mengenai introduction kepada e-commerce. Oke. Jadi kita menggunakan buku terakhir e-commerce 17th edition, edisi ke-17. Bukan yang ke-16 ya, ini masih ke-16. Yang saya berikan ke Anda itu yang edisi ke-17, the newest one. Ya. Jadi paling up to date dengan versi terakhir. Cita-cita kita di dalam introduction kepada e-commerce ini adalah Anda memahami kenapa penting bagi kita untuk mempelajari kepada e-commerce. Kemudian kemudian define e-commerce. Bagaimana Anda bisa mendefine apa yang dimaksud dengan e-commerce. Kemudian mengidentify dan mendescribe apa yang menjadi unique features dari e-commerce. Dan kemudian mendescribe apa saja yang menjadi major types dari e-commerce. Dan memahami evolution dari e-commerce. Dari awal dia mulai sampai dengan hari ini. Dan apa saja menjadi themes yang menjadi topik-topik dari study of e-commerce. So, di dalam the first 30 seconds, ya, the first 2 decades of e-commerce, bahwasanya terjadi e-commerce ini menjadi semacam beginning, di mana terjadi rapid growth and change terhadap teknologi yang berakibat kepada exponential disruption. Ya. Terjadi disruptive business change. Saat ini kita melihat during COVID apalagi terjadi peningkatan marketplace, peningkatan transaksi di marketplace secara eksponensial. Dulu biasanya transaksinya begini ya. Sekarang di dalam 2 tahun terakhir ini terjadi, bahkan di 5 tahun terakhir ini, bahkan di 2 tahun terakhir ini, bahkan dia peningkatannya eksponensial. Ya, biasanya peningkatannya cuma relatively sekitar 30%. Sekarang meningkat menjadi hampir 60% untuk marketplace. Ya. Sehingga ini menimbulkan new opportunities. Banyak sekali marketplace bertebaran. Apa saja marketplace itu? Ada Tokopedia. Apalagi? Ada yang tahu yang lain? Tokopedia, Shopee, apalagi? Lazada, Pak. Blibli. Lazada, apalagi? Blibli. Ya, you name it. Marketplace betul-betul runs the business currently. Bahkan peningkatan yang terjadi di offline business itu dia relatif slow ya, bahkan cenderung turun. Unilever turun, ya, Transmart turun, itu pada turun, yang marketplace malah naik. Jadi terjadi shifting transaksi dari yang dia offline kepada online. Nah, kenapa kita mempelajari e-commerce ini? For us to understand the opportunities dan risk.
sekarang banyak sekali orang yang bikin e-commerce, banyak sekali orang yang bikin marketplace. Salah satu tugas Anda nanti adalah membangun marketplace. Tugas kelompok akan ada nanti membangun marketplace. Ada yang bikin marketplace berdasarkan industri, ada marketplace pariwisata, ada yang marketplace pendidikan, ada yang marketplace you name it. Ya. Anda akan desain itu nanti kita akan belajar di sini. Kemudian, why juga kita study e-commerce? To analyze e-commerce ideas, models, dan issues. Jadi nanti kita akan belajar dengan kaidah design thinking untuk bagaimana kita bisa membangun marketplace. Ya. Kemudian introduction di e-commerce. Jadi di dalam bertransaksi e-commerce, yang menjadi rohnya adalah internet. Kalau nggak ada internet, ya, maka tidak bisa bertransaksi. Di mana dengan menggunakan internet kita bisa menggunakan web, bisa menggunakan mobile browsers, bisa menggunakan apps. Salah satu tugas Anda nanti juga akan membuat website, membuat apps, ya, itu opsional ya. Jadi saya udah kita banyak pilihan untuk tugas. Ada yang kita bangun marketplace menggunakan on top of web ataupun on top of apps. Ya. And more formally, digitally enable commercial transaction between and among organization and individuals. Ya. Bagaimana kita mengenable transaksi komersial. Contoh yang sudah established, ada Amazon. Ya. Yaitu dia membawa e-commerce yang sudah established, ada Amazon, ada Agoda, ada Udemy, Traveloka. Ini semua adalah e-commerce. Traveloka di bidang ticketing, ya, atau transportation, Airbnb untuk hotels, Agoda juga hotel booking, Amazon untuk marketplace, Alibaba untuk marketplace, Udemy untuk marketplace buat pendidikan. So ini adalah beberapa contohnya. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan antara e-commerce dan e-business? E-business, enabling of transaction and process within a firm. Jadi e-business dia digitally enable. Bagaimana bisa melakukan transaksi secara back end. Digital business itu dia lebih kepada back end. Jadi dia mengenable transaction dan proses terkait dengan information system under the firm's control. Dan does not include commercial transaction. Ya, itu lebih kepada digital commerce. So the difference between e-commerce and e-business adalah e-commerce dia more into customer. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan customer. Antara kita punya apps atau
mobile commerce ataupun web commerce berinteraksi dengan customer. Itu masuk kepada e-commerce system. Sementara back end-nya ya, itu bagaimana kita berhubungan dengan supplier, bagaimana kita berhubungan dengan vendors, bagaimana kita berhubungan dengan hosting companies, itu masuk ke dalam e-business system. Nah, dan ini under teknologi infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. So far so good? Kapish? Pronto. Alright. Nah, apa technological building blocks yang membangun kepada e-commerce ini? Antara lain adalah internet, udah pasti. Kemudian World Wide Web, di mana kita membangunnya menggunakan bahasa HTML. Kemudian ada web service, ya. Kemudian ada web architecture, web scalability, yang itu under kepada bagaimana kita bisa membuat website. Sekarang sudah ada CSS yang sifatnya dia templates yang memudahkan kita untuk membangun website. Nah, technological building block lainnya adalah mobile platform. Ada mobile apps. Ada PWA, Progressive Web Application. Ada juga Software Development Kits. Mobile apps ini juga bisa ini dibangun dengan biasanya menggunakan membuat mobile apps itu dia pakai Android, ya. Biasanya bahasa yang digunakan itu pakai, kalau saya dulu pakainya ice cream sandwich. Jadi kalau dulu saya bikin apps itu pakai ice cream sandwich nama aplikasinya ya, bahasanya. Kemudian sekarang tapi sudah ada juga yang disebut dengan progressive web application, di mana kita udah bisa bootstrapping, di mana dari website itu dia sudah bisa langsung menjadi apps, tinggal di-convert. Jadi sifatnya tinggal di-convert aja. Jadi kita sudah selesai bikin website, tinggal convert. Dan juga dalam PWA ini kita juga bisa menjadikan itu sebagai masih bisa jalan secara offline. Jadi nggak mesti online baru dia bisa terkoneksi. Ketika kondisi offline pun dia data terakhir dia simpan. Ketika Anda misalkan punya Instagram gitu ya, dengan kondisi PWA, maka ketika Anda replay atau Anda posting, dia nggak langsung posting. Jadi ketika Anda posting, dia nunggu dulu. Ketika dia online, baru dia posting Anda muncul. Tapi kalau Anda punyanya pakai mobile app saja, ketika Anda tidak pakai PWA, dia ketika Anda buka apps-nya nggak ada jaringan, nggak ada internet, nggak bisa ada apapun, tidak ada update storage gitu ya. Nah, ini disebut dengan PWA, Progressive Web Application. Dan kemudian SDK, Software Development Kits, ini yang buat iOS. Ya. Nah, kita akan banyak bahas mengenai technological building blocks yang membangun e-commerce. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Kalau ada yang ragu-ragu, langsung tanyakan. Apa yang membedakan responsive website, native apps, dan progressive web application? Jadi, kalau kita buat secara matriks, kita akan melihat bahwasanya secara mobile friendly, ketiga-tiganya website, apps, dan PWA semuanya mobile friendly.
dapat diinstal, website nggak perlu diinstal. Semua ini bisa diinstal. Search Engine Optimizer Index. Ya. Website pasti Search Engine Optimizer. Sedangkan native apps tidak bisa Search Engine Optimizer Index. Namun yang progressive web apps bisa. Offline, yang website nggak bisa offline. Tapi native dan PWA bisa. Push notification. Website nggak ada push. Tapi kalau native dan progressive bisa pakai push. Tahu ya maksudnya push notification ya. Jadi ketika Anda punya handphone dalam keadaan Anda nggak buka apps-nya, tiba-tiba muncul notifikasi tuh di push ke Anda. Oh ada posting nih si ini yang Anda lagi incer lah gitu ya. Dia lagi posting ini nih. Oh Anda langsung buka tuh. Karena Anda udah minta notisnya dia selalu diupdate. Kemudian GPS enable. Nah, native apps dan ini juga bisa. Nah, kelebihan progressive web apps itu dia secara search engine optimizer-nya dia bisa dibandingkan dengan yang native apps. Ya, ini salah satu contohnya, ya, example of PWA. Alright, so far so good. Ada yang ingin ditanyakan terkait awalan tadi? Araso? Alright. Oke, sekarang kita masuk ke dalam insights on the technology. Tadi saya sudah kirim PowerPoint-nya juga ya, sudah masuk ke Google Classroom ya? Sudah masuk belum PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Insights on technology. Will apps make the web irrelevant? Ada class discussion yang saya ingin kita diskusikan di sini, yaitu apa yang menjadi advantages dan disadvantages dari apps compare with the websites. Oke. Menurut Anda apa ya kelebihan daripada apa yang menjadi kekurangan dari apps dibandingkan website? Apa resiko yang kita miliki dengan menggunakan apps dibandingkan dengan website? Ada yang bisa jawab? Apa resiko yang kita miliki dari apps dibandingkan dengan website? Siapa yang bisa jawab? Kalau aplikasi memenuhi memori mungkin. Oh, itu kan bisa dihapus. Apalagi website juga, kalau website kita nggak install ya, jadi dia nggak menghabisin memori ya. Oke, boleh memori. Apalagi ya, memori. What else? Apa resikonya? Datanya nyangkut, Pak. Data apa, Sehan? Data kan biasa kalau misalnya mau masuk ke aplikasi kan harus daftar dulu, isi-isi email, nomor telepon. Ya, itu nyangkut, Pak, kalau di aplikasi. Nyangkut itu apa maksudnya? Nyangkut itu apa ya? Kayak bisa dipakai lah identitasnya. Kan banyak kan yang kejahatan memakai identitas orang lain. Oh, personal data kita ya? Iya. Atau kebocoran data ya? Iya, kebocoran data. Oke. Apa lagi? Apa resikonya ketika Anda menginstall apps dibandingkan Anda pakai website di laptop atau di handphone lah pakai website? Apa beda? Apa resikonya Anda? Apa kira-kira?
aplikasi bisa ngebug, Pak. Apa itu maksudnya ngebug itu? Maksudnya kayak nge-lag gitu, Pak. Kayak tiba-tiba masuk di aplikasi secara otomatis keluar sendiri, nggak bisa dipakai aplikasinya karena nggak bisa update dan segala dan lain-lain gitu, Pak. Ada banyak bugs-nya. Iya, Pak, banyak bugs. Ya, oke. Apalagi? Mungkin penggunaan aplikasi itu lebih simpel Pak daripada website. Karena aplikasi kan langsung dia masuk ke lamannya itu. Nah sedangkan website kan kita pakai perantara lain dulu Pak. Sejenis Chrome, Google dan lain sebagainya Pak. Kayak Kita gitu. bicara resiko, Putu. Resiko menggunakan apps daripada website. Kalau itu kan keuntungan apps ya. Kita bicara resikonya dulu nih. Yang bikin bahaya apa penggunaan apps itu? Apalagi? Udah? Nyerah? What else? Kira-kira. Ada satu, ketika Anda menginstall apps, dia minta Anda allow kamera kan? Dia minta Anda meng-allow mic kan? Dia minta Anda meng-allow akses terhadap data-data yang di handphone kan? Iya Pak, privasi Pak. Jadi ketika Anda, jadi dia bisa mengaktifkan kamera Anda setiap saat kan? Dia bisa mengaktifkan mic Anda setiap saat kan? Jadi dia bisa merekam pembicaraan Anda nggak? Dia bisa Pak. melihat Anda lagi ngapain nggak saat itu? Jadi itu juga menjadi resiko ya. Karena kita allow. Ada banyak yang kita allow agar kita bisa pakai WhatsApp. Apakah Anda mengizinkan kameranya diaktifkan? Apakah Anda mengizinkan kameranya di-allow kameranya diaktifkan setiap saat? Kalau kita nggak allow, kita bisa install WhatsApp nggak? Nggak bisa. Ketika kita nggak allow, kita bisa install Traveloka nggak? Nggak bisa. Jadi saat ini video kita direkam mereka 24/7. Selama handphone Anda taruh di mana aja dia rekam tuh. Suara Anda direkam oleh dia. Pernah nggak Anda coba sekali-sekali deh. Anda buka Instagram terus Anda ngomong. Kayaknya gua mau motor Beat. Anda ucapkan itu 10 kali. Gua mau motor Beat. Gua mau motor Beat. Gua mau motor Beat. Anda ucapin aja terus. Sejam lagi itu akan muncul Instagram posting dijual motor Beat di Tokopedia second. Pernah nggak Anda mengalami itu? Anda pernah mengalami nggak? Ada. Serius? Pernah, Pak. Siapa nih? Evelyn? Iya. Gimana caranya Evelyn? Waktu itu sih cuman kayak pas mau buka Instagram cuman kepikiran satu benda gitu Pak. Uh, Pas itu juga saya lagi ngomong sama teman saya gitu kan. Terus nggak taunya pas saya refresh explorannya gitu, nggak taunya ada beberapa postingan yang emang benda itu kayak langsung muncul gitu Pak. Teman-teman semua, kita semua direkam 24 jam oleh Instagram. Karena Anda meng-allow Instagram mengaktifkan mic Anda. Ya. Serem nggak? Serem Pak. Serem ya. Dan Anda juga meng-allow Instagram mengaktifkan kamera Anda. Jadi saran saya selalu dipasang penutup kamera kayak begini. Nah, begitu. Supaya dia nggak ngelihat Anda ya. Anda tiba-tiba lagi pacaran.
tiba-tiba kamera dipasang gitu ya, ditonton tuh. Anda lagi pacaran ditonton oleh Instagram. Malu nggak? Malu, Pak. Malu, Pak. Gila kan? Belum eh, belum dibuka pas kiamat ya. Belum kiamat lagi pas diperiksa timbangan dosa, timbangan pahala, dibuka film semuanya. Nggak perlu nunggu kiamat semuanya, teman-teman. Sekarang aja Instagram udah ngelihat apa yang kita lakukan. Semua aplikasi yang Anda allow untuk mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mic itu nonton Anda 24 jam sehari. Jadi oke, jadi jangan membawa handphone ke ruang private Anda. Jadi tutup kameranya ke arah bawah. Tapi yang masalah kalau kameranya double ini ya, bisa dua ya, dia bisa yang ini ke lantai nih, yaudah dia pindahin ngarahnya ke atas, malesin nggak tuh? Nah itulah yang terjadi. So will the apps make the web irrelevant? Ya. Tapi dengan adanya resiko demikian, tetapi dia juga memberikan keuntungan yang banyak. Ya. Banyak sekali keuntungannya. Tapi trade-off-nya adalah privasi Anda, ya begitu, privasi Anda akan terlihat. Ya. Ruangan-ruangan privasi Anda akan ketahuan. Alright, so sehingga banyak sekali dengan kemajuan teknologi di dalam digital bisnis, secara digital teknologi, banyak sekali major trends yang dialami di 5 tahun terakhir ini. Ya. Ada business trends di dalam e-commerce, ya, yang menunjukkan very strong growth ya, terhadap bisnis trend. Tokopedia, Bukalapak, Blibli, semuanya mengalami exponential growth. Naiknya luar biasa. Banyak teman-teman Anda, senior-senior Anda yang bekerja di Tokopedia, Bukalapak, ya, semuanya. Kemudian teknologi trend. Mobile platform has made mobile e-commerce reality. Dulu kita pakai website, ya, pakai Kaskus, begitu ya. Sekarang semua udah apps. Orang nggak perlu lagi buka-buka laptop, ya. Sekarang udah pakai apps langsung di handphone. Dan it become reality, mobile e-commerce. Ya. Anda bertransaksi saham, binomo juga lewat apps. Yang kemudian ketangkep gara-gara penipuan. Societal trends, online social interaction juga semakin tinggi. Semua orang temannya ada di Instagram. Ya. Kalau teman Anda nggak ada di Instagram Anda, berarti itu bukan teman Anda, benar nggak tuh? Setuju nggak? Semua yang friend dengan Anda orang lain yang tidak friend dengan Anda di Instagram, artinya nggak friend dengan Anda, betulkah? Di dalam dunia nyata. Apakah itu betul? Betul, Pak. Iya kan? Jadi Anda pun selektif terhadap friend yang Anda miliki di Instagram. Wah, ini teman gua, yang ini bukan teman gua. Nah, kalau Anda nggak kenal, Anda nggak ngerasa nge-friend, Anda nggak mau add dia di dalam circle Anda. Sehingga Anda bisa menghitung teman gue ada berapa yang di Instagram, itulah teman gue yang sesungguhnya. Jadi nggak ada lagi tuh teman jadi Instagram sudah menjadi bentuk nyata kepada your real life. Kemudian social interaction juga meningkat. Sekarang sudah banyak muncul dating online, ya, karena udah nggak ada lagi yang friend ketemuan, ya, ke kampus nggak ada. Akibatnya end up ke dating online yang berakibat kepada, ya, semakin maraknya
penyelewengan secara hubungan, ya. Sehingga terjadi shifting paradigm dari yang sebelumnya dia berpikir secara straight, jadinya dia agak mulai sedikit nakal gitu ya. Jadi terjadi societal trends pada masyarakat. Nah, secara bisnis terjadi, kalau kita lihat secara bisnis, retail e-commerce itu growth rate-nya sekitar 20% per tahun incrementalnya. Retail m-commerce skyrocket, ya. M-commerce juga, mobile commerce juga skyrocketing, ya eksponensial, jadi peningkatan luar biasa. Mobile apps ecosystem juga goes up di 2019. Social e-commerce semakin grows, ya. Local e-commerce seperti Gojek, ya, itu local e-commerce atau GoFood yang lokal itu juga mengalami explosion. B2B, business to business, revenues to continue to expand. On-demand service firms yang lagi tinggi permintaannya seperti Uber juga mengalami peningkatan growth eksplosif. Ada 5 top e-commerce di Indonesia yang paling tinggi transaksinya saat ini, yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan apa ini? All Express. Baru ya? Oh, Alibaba kah ini? Iya Pak, itu Alibaba Pak. Oke, Ali Alibaba. Express. All Express. Secara penggunaan aktif ya, di Asia Tenggara, ini kita bicara Asia Tenggara. Pengguna aktif bulanan tertinggi Shopee. Secara pengguna yang di Asia, kalau di Asia Tenggara, di Asia Tenggara ya. Kemudian di Indonesia, kalau di Asia Tenggara Tokopedia nomor 3, di Indonesia Tokopedia nomor 2. Lazada nomor 4. Ya ini aja tapi bolak ya, tukar-tukaran aja tempatnya, posisinya tukar-tukaran. Dan yang paling tinggi downloadnya di Indonesia, top download, itu adalah Shopee, ya, dan Lazada. Lagi tinggi dia. Blibli muncul, tapi dia Blibli di atas nggak ada. Ya. Jadi ID mungkin udah mulai turun nih. Ya. Tapi sekarang ini sekarang ini untuk download udah jarang banget, karena mereka udah download dari awal ya. Jadi penambahannya nggak begitu tinggi ya. Tapi secara total download paling tinggi memang Shopee. Secara teknologi, mobile computing dan communication platform itu become betul-betul boosting. Dari penggunaan Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat, continue to expand. Anak-anak zaman sekarang malah banyak yang sudah pakai Snapchat daripada WhatsApp. Ya. Lebih banyak pakai Snapchat. Bener apa salah? Betulkah bahwasanya anak-anak sekarang lebih suka Snapchat? Ada yang pakai Snapchat? Ada yang pakai Snapchat di sini? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tapi buat foto doang Pak. Oh, cuma buat foto aja. Oke. Kemudian smart speaker seperti Amazon Echo, Google Home, ya, Siri menjadi increasingly popular. Cloud computing, ya, semakin banyak digunakan. Sekarang orang udah nggak ada yang pasang server di kantor. Orang semuanya di cloud, simpan data di cloud.
Ya. Jadi bisnis server sekarang down. Ya, bisnis server drop. Semua pakai ke cloud computing. Internet of Things terjadi growing secara eksponensial. Semua pakai sensor. Masuk Jalan Sudirman udah ada sensor untuk mobil genap ganjil. Di industri pertanian sudah ada sensor hara. Lampu di rumah pakai sensor matahari. Ya, ini juga ada tugas Anda ya. Bikin jurnal mungkin ya. Anda pilihannya ada di situ juga. Untuk IoT. Anda bikin masuk rumah udah pakai IoT tab pakai KTP. Ya. Anda ada aplikasi buat pasang sensor di kursi bis supaya Anda bisa menghitung berapa kursi yang terisi orang. Itu juga pakai IoT. Jadi Anda pasang Arduino, pasang sensornya di sana, koneksi ke internet, tembak ke web service, dari web service ke apps, dari Anda bisa memantau. Anda bisa menghidupkan sikring di rumah di kampung. Anda lagi atau di Jakarta Anda lagi pulang kampung gitu ya. Tiba-tiba Anda udah maghrib nih, hidupin sikring di rumah ah. Anda dengan apps Anda bisa naikin sikring. Ada motornya nanti yang menaikkan sikring. Supaya lampu nyala semua. Nanti Anda matiin lagi dari kampung, ting, sikring jatuh lagi. Daripada Anda repot-repot ngidupin satu-satu, saklar, ya udah sikringnya aja dijatuhin, klek. Pakai apps doang. Itu penggunaan Internet of Things. Kemudian as firm tracks, ya, maka masuk ke dalam data-data tersebut masuk ke dalam big data. Ya. Jam berapa orang tap KTP masuk rumah, ketahuan tuh siapa aja yang nge-tap masuk ke rumah, KTP siapa. Itu pakai IoT. Ya. Jam berapa lampu mati, artinya matahari udah nyenter. Nah, data itu masuk ke web service, masuk ke big data yang disimpan di dalam big data. Sensor zat hara di dalam tanah, kadar airnya berapa, itu semua sensor. Kita bicara digital business dan teknologi. In order to make sense of big data, the firm turned to sophisticated software called business analytics. Nah, ini mata kuliah saya di sistem informatika. Saya ngajar big data analytics. Jadi kita menggunakan dengan data yang besar, data IoT yang masuk, kita bisa membangun business analytics menggunakan Python, R. Ya. Nah, data dari mana? Data dari sensor yang dikoneksikan dengan WiFi menggunakan Arduino atau Raspberry Jam. Kemudian data tersebut dengan WiFi kita datanya masuk ke dalam web service, masuk ke dalam big data. Big data itu datanya dipelihara. Siapa lagi baru keluar? Terus big data, kemudian datanya dibaca dan dianalisa untuk melihat apa saja yang hal-hal yang mempengaruhi kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Teknologi. Ya. Ini apa ini? Ya, ini yang si Siri tadi ya. Kita bisa ngobrol dengan Siri. Ini adalah juga top messaging apps by country. WhatsApp masih tebal di sini ya. Di Indonesia masih tebal WhatsApp ya. Facebook Messenger. Sini udah di mana nih, nggak tahu nih. WeChat. Wah, di sini di China semuanya pakai WeChat. Line. Di mana Line yang lagi rame? Ini di Thailand. Telegram. Nah, ini India Telegram nih. IMO, Kakao Talk, ya nggak tahu deh Kakao Talk. Fiber. Jadi ini adalah macam-macam messenger yang per country.
Tren berikutnya adalah society. Di mana sekarang terjadi tren terhadap user generated content. Apa yang dimaksud dengan user generated content? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan user generated content? Tiga, dua, satu, tetot. Oke. User generated content adalah postingan yang bukan di-generate oleh si produk, namun dia men-generate dari para user. Misalkan Anda pengguna skincare Scarlett. Kemudian Anda bikin di TikTok Anda tuh, guys, saya bikin gini loh cara penggunaan skincare Scarlett yang maksimal, terus Anda praktekin di TikTok gitu ya, goyang-goyang dikit, tiba-tiba berubah jadi bidadari gitu ya. Nah, oleh si Scarlett, TikTok Anda digunakan, dia posting ulang di dia punya TikTok. Jadi dia itu disebut dengan user generated content. Konten yang di-generate oleh para user. Anda pendaki pakai baju Eiger, naik gunung. Terus Anda tag Eiger. Nah, oleh Eiger, hashtag itu menjadi user generated content. Jadi kalau mau lihat hashtag Eiger, klik aja. Semua itu adalah user generated content. Asal ada hashtag Universitas Bakri, itu user generated content. Karena Universitas Bakri menggunakan konten yang Anda hashtag refer kepada Universitas Bakri. Kemudian social network encourage self revelation dan threatening kepada privacy. Sebagaimana Facebook dituntut karena kasus Cambridge Analytica. Jadi ketika Donald Trump terpilih menjadi presiden, itu dia menggunakan Cambridge Analytica. Di mana di Cambridge Analytica ini Cambridge Analytica melakukan profiling kepada pengguna Facebook. Siapa yang udah pernah ikut kelas marketing saya ya? Ada yang ikut kelas marketing saya kah? Belum ya? Artinya belum tahu. Jadi ketika kita melakukan clustering model terhadap data Facebook, kita bisa melihat, oh ini ada yang suka pertanian, ini ada yang suka makanan, ini ada yang suka teknologi. Kemudian Donald Trump menggunakan posting yang disesuaikan dengan preference dari masing-masing orang. Nah, dia tahu, misalkan Putu sukanya teknologi, Irda sukanya makanan, dia akan bikin program sesuai dengan preference-nya si pengguna Facebook. Sehingga Donald Trump menang. Itu menggunakan data Facebook dan dilakukan analisa oleh Cambridge Analytica. Nah, ini juga dilakukan di India. India juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan profiling, kemudian dia kirim WhatsApp sesuai dengan profil orang-orang yang dituju. Ini juga dilakukan di Indonesia. Ya. Pemilihan wali kota, dia akan kirimkan campaign sesuai dengan profil masing-masing orang. Buat orang dewasa, buat yang PNS, dia kasih campaign apa? Beda dengan petani, beda dengan pedagang. Jadi dia bikin campaign sesuai dengan pekerjaan orang yang dituju. Jadi ada tren yang berubah di dalam society. Concerns leading increasing market dominance. Oke. Oh ya, conflict over copyright management. Sekarang semua copyright management jadi barang mahal ya. Karena setiap orang ada PDF, ada semua di internet ya. Tinggal download, udah bisa dipakai. Jadi copyrightnya jadi hilang gitu ya, susah sekali. Anda bikin buku, seminggu kemudian bukunya udah beredar di internet dalam bentuk PDF. Semua orang udah bisa baca buku itu, nggak perlu beli buku ke Gramedia. So that happen. Kemudian ya,
So this is banyak sekali society trend. Ada surveillance antara negara melakukan surveillance kepada masyarakat. Data WhatsApp diretas untuk apa? Banyak kasus-kasus yang WhatsApp-nya diretas kan? Ada si ini si itu WhatsApp-nya diretas, terus dibikin statusnya lucu-lucu, kemudian ditangkap. Nah, itu ada surveillance. Sehingga kemarin juga ada semua nomor handphone harus wajib lapor kan? Harus dipastikan nomor KTP segala macam. Karena untuk surveillance. Kalau Anda bikin ini yang nulis siapa gitu ya. Masa namanya Boruto gitu ya. Kalau Haikal Maulana. Halo. Ya, Pak. Kamu kalau WhatsApp terdaftar atas nama siapa ya? Boruto atau nama kamu sendiri? Nama saya sendiri, Pak. Nah, itu bisa di surveillance. Ketahuan kan? Terdaftar nomor KTP-nya pas segala macam kan? Nah, begitu kita bikin chat yang kurang bagus, dari big data ditarik siapa yang kata-katanya begini. Keluar tuh nama Haikal Maulana. Ya. So, hati-hati di dalam bikin status atau bikin Instagram. Kalau mau bikin atau Facebook, kalau bikin status yang lucu-lucu, jangan pakai nama asli. Selalu gunakan nama samaran. Karena surveillance dilakukan oleh repressive regimes yang tidak demokratis. Ya, hati-hati. Kemudian concerns over commercial and governmental privacy invasion increase. Government privacy invasion. Nah, ya, itu karena tidak demokratis. Biasanya mereka memantau ada tim cyber yang untuk memantau status-status yang sifatnya melawan pemerintah. Ya. Nah, itu juga terjadi tren di situ. Alright, dan lain sebagainya. Anda tinggal baca ya. Kemudian ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Alright. Social media use. Nah, dari Januari 2021, total number active social media user ada 170 juta. Ya. Banyak sekali ya. Juta. Ini di Indonesia saja ya. 170 juta pengguna sosial media. Dari total penduduk 270 juta. Artinya hampir semua rakyat Indonesia dikurangin anak kecil ya. Yang dewasa semuanya punya handphone dong kalau begitu ya. 170 juta orang. 100 jutanya itu lagi adalah anak kecil. Sampai usia SD gitu ya. Atau sampai usia 100 juta itu ya anak-anak gitu, jompo segala macam lah ya. Artinya semua orang pakai handphone. Artinya potensial bisnisnya besar sekali. Ini dapat dari data Hotsuite ya. Nah, kenapa kita masuk ke dalam e-commerce technology? Ada 8 sifat dasar yang dimiliki oleh e-commerce technology. Ya. Ada 8 unique features. Pertama adalah disebut dengan ubiquity. Ya. Ubiquity adalah dia liberates the market from being restricted kepada physical space and it makes possible to shop from your desktop. Jadi Anda tidak terkait dengan ruang dan waktu. Jadi Anda betul-betul bebas dari ruang dan waktu. Dia tidak harus ada punya brick and mortar ya, tidak harus punya toko. Anda cukup bikin toko di online ya. Atau Anda bikin toko di metaverse. Nggak perlu punya toko di Blok M Square. Cukup punya toko di metaverse atau punya toko online. Itu disebut dengan ubiquity.
Yang kedua adalah global reach. Your customer is not only Jakarta people, no. Not only Indonesian people, no. Your customer is the population of the world. Ya. Global reach. Bisa Anda jualan sampai ke internasional. Ya. Kemarin siapa itu yang kelas digital business sebelumnya tuh, si Nena kalau nggak salah. Dia udah ekspor ke Arab Saudi 3 kontainer, masih kuliah. Udah ekspor ke Arab Saudi 3 kontainer karena websitenya dia itu atau dia global reach-nya dia sampai ke Arab Saudi. Ada permintaan dari Arab Saudi, dia ekspor 3 kontainer untuk pala hasil alam ya di Ambon kalau nggak salah Nena itu, Nena Mulyadi ya. Nah itu global reach dengan penggunaan e-commerce, dia masuk ke e-commerce ya. Kemudian universal standard ya. The first time in history to easily find many of the supplier. Jadi dengan adanya e-commerce teknologi, kita bisa dengan gampang mencari supplier, ya kan? With the universal standard. Berapa deliverynya, berapa lead time-nya, berapa segala macamnya itu ada standar. Kemudian information richness. Data itu tidak cuma sekedar foto, tapi ada video, ada teks, ada NFT, ada sound, segala macam data itu ada. Dan dia sifatnya interaktif. Ya. Interaktivitinya dia dapat. Ada two-way communication between merchant and consumer. Dan juga among the consumer. Semua interaktif. Ya. Dari Tokopedia, Gan masih ada barang nggak, gitu kan? Komunikasi dia dengan merchant. Interaktivitinya tinggi. Sesama customer dia bisa ngelihat testimoni. Wah, ini barang penipu, barangnya nggak cocok sama yang dibeli. Begitu dicuci barangnya ciut. Nah, kayak gitu. Kita baca tuh komen ya, testimoni. Ada interaktif di situ. Information density. Ya. The total amount and quality of information available to all market participants. Informasinya dense sekali, tinggi sekali. Dan juga ada personalization. The merchant can target their marketing message kepada specific individuals. Dengan adanya yang tadi, adanya clustering, kemudian kita bisa orang-orang yang suka hobinya makan, ya kita sending message kita kepada hobi makan. Kalau kita jualan iPhone, kita jualannya kepada yang digital savvy. Kalau kita jualannya apa gitu, kambing, kita jualannya kepada toko sate gitu kan. Nah, jadi kita lebih spesifik ya, personalize, mengikuti kepada profil dari orang yang kita tuju. Social technology allow user to create and share content with the worldwide community. Dengan adanya Instagram, dengan adanya Facebook, kita bisa mengamplify pengaruh kita kepada worldwide community. Oh, ternyata di-share oleh dia ke grupnya dia. Akhirnya terjadi amplitudo kepada informasi yang di-share kepada sosial media. So, ini menjadi unique features of e-commerce. Kapish? Araso? Araso. Right. Nah, di dalam e-commerce ada beberapa types dari e-commerce. Ada yang disebut dengan business to consumer, seperti Tokopedia. Dia dari bisnis kepada konsumen. Business to business, ini
Ralali. Oh, ini Alibaba ya. .com. Kemudian consumer to consumer, OLX. Nah, OLX itu dia jual mobil, si customer jual mobil di OLX, pembelinya juga customer lagi. Customer to customer ketemu di OLX. Itu customer to customer, situ sih. Ada juga yang mobile e-commerce. Ya, transform toward chatbots. Kemudian social commerce menggunakan Facebook. Ada Facebook Ads, Instagram Ads, itu social commerce. Ada yang local commerce, Gojek. Pertanyaan saya adalah, kenapa Gojek disebut dengan local commerce? Ada yang bisa jawab? Kenapa Gojek disebut local commerce? Siapa yang bisa jawab? Halo? Kenapa Gojek disebut local commerce? Karena dari Indonesia, Pak. Salah. Kenapa? Shakira, kenapa? Shakira, kenapa Gojek disebut local commerce? Syafa, coba, kenapa Syafa? Enggak jawab. Nurul, Fanizah, kenapa Gojek disebut local commerce? Karena lebih ramah Pak merakyat. Salah. Lilian, kenapa Gojek disebut local commerce? Kurang tahu juga Pak. Yang jawabannya betul, saya kasih nilai kuis hari ini nilai A. Karena ojek cuma ada di Indonesia, Pak. Salah. Karena Gojek nggak tahu, Pak. Yang jawabannya betul saya kasih nilai 85. Berapapun nilainya dia. Pak, dirinya orang Indonesia, Pak. Karena Kalau menyediakan jasa di sekitaran aja tuh gimana, Pak? Salah. Ayo. karena lokasi yang telah ditentukan, Pak. Maksudnya gimana? Lokasi yang telah ditentukan koperasinya, Pak. Salah. Koperasinya. Salah. Pak, karena ini Pak, karena terdiri dari pembelian, layanan, dan informasi perdagangan disatukan ke dalam e-commerce lokal ini. Terus dilibatkan juga operasi lokal. Salah. Ayo, masa nggak bisa dapat nilai 85 nih nilai post testnya nih? Ayo, siapa yang mau 85? Karena Gojek e-commerce yang paling diminati. Salah. Ayo, apalagi? Karena target pasarnya itu masyarakat yang kayak anak sekolah, terus gitu Pak. Salah. Kenapa Gojek disebut local e-commerce? Ayo, saya kasih nilai 85 nih kuisnya nih. 30% dari nilai akhir. Oke, saya tingkatin deh 90. Saya kasih post testnya 90 yang bisa jawab. Kenapa Gojek disebut local e-commerce? Ini saya bagi-bagi nilai nih. Nyerah? Bentar, Pak. Mikir dulu. Ayo. Lebih lengkap Pak, Kenapa Odi? lebih lengkap semuanya ada. Karena teknik marketingnya berdasarkan dari penduduk lokal gitu, Pak. Salah. Pendirinya orang Indonesia. Salah. Aulia. Karena layanannya, Kenapa Rodia? karena layanan yang ada di Gojek. Salah. Udah nggak ada yang bisa jawab nih. Hilang nih nilai 90 nih. Karena Bermitra usaha Pak. Salah. Desiana salah. Fadila salah. Nggak ada yang bisa jawab. Karena Gojek melibatkan penjual yang pembeli yang membeli ke penjual dan penjual yang mengirimkan produk ke pembeli dari lokasi yang terdekat atau sekitaran gitu Pak. Hampir sih. Pak, kalau melibatkan lokasi geografis gimana, Pak? Nggak tahu saya kan nanya. Saya kan ngetes nih. Oh, Bermitra dengan para penjual gitu Pak, kayak kan ada GoFood. Salah.
Oke. Kalau Ya, gimana sih Sehan? Terakhir. kalau misalnya Gojek kan dibuat untuk apa ya? Untuk mengurangi polusi pada kendaraan kayak angkot Polusi gitu. apa hubungannya sama Oh, polusi? bukan ya? Sehan, salah. Oke, jawabannya adalah kenapa Gojek disebut dengan local e-commerce? Karena dia bukan interlokal. Kebayang nggak jawaban saya? Interlokal itu apa? Keluar kota kan? Kan nggak mungkin ada pesen Gojek, Anda Gojek di Jakarta. Ada yang minta dijemput di Bandung, mungkin nggak? Enggak, Pak. Hanya bisa di Jakarta doang kan? Iya. Jadi dia disebut dengan local e-commerce karena tidak bisa interlokal. Dari luar kota nggak bisa order gitu loh. Hanya terbatas di kota itu saja. Sementara Gojek yang di Bandung nggak bisa jemput orang yang di Blok M, nggak bisa karena hanya bisa di kota tertentu saja. Jadi para Gojekersnya itu hanya bisa bertransaksi di dalam kota itu saja, disebut dengan local e-commerce. Tadi yang mendekati Butsaina ya, jadi dia hanya dengan yang lokasinya terdekat. Ya itu saya anggap betul deh. Butsaina nilainya postes tapi karena nggak begitu lengkap ya Butsaina 85. Tapi kalau nilainya nanti nilai postes Anda lebih dari 85 pakai nilai yang terakhir ya. Tapi kalau Anda nilainya di bawah 85, saya rubah manual jadi 85. Oke, good, Butsaina. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Kemudian kemudian ya, figure the worldwide growth of B2C e-commerce. Terjadi peningkatan ya, B2C, business to customer ya. Terjadi business growth yang cukup signifikan. Revenue in billion US dollar untuk e-commerce di tahun 2021 dengan kondisi COVID 2020, COVID 2021 tambah gemuk ya si commerce ya, karena semua going into commerce. Ini dibagi atas beberapa kategori. Ada kategori fashion, electronics, food, furniture, dan toys. Yang paling tinggi fashion. Ternyata selama COVID tetap jaga fashion ya. Naik terus. Walaupun Anda nggak ke kampus, tetap aja belanja baju ya. Betul begitu ya, Rodia? Rodia? Betul begitu? Iya, Pak. Betul begitu? Anda tetap belanja baju walaupun COVID? Iya, Pak. Oke. Nah, B2B juga mengalami peningkatan. Retail and commerce juga mengalami peningkatan sampai tahun 2023. Tembus terus. Oke. Nah, tolong Gaby, suaranya bocor. Kemudian secara histori, kapan dari mana asal muasal e-commerce ini? Ini dimulai dari tahun 1970 oleh Baxter Healthcare Modern Base System, sebuah pharmaceuticals yang menggunakan telepon base modem yang untuk membuat rumah sakit bisa reorder kepada mereka punya purchasing. Dia punya PO bisa dengan menggunakan telepon base modem. Jadi mereka bisa order secara online. Itu di tahun 70. Kemudian di tahun 90-an mulai EDI, Electronic Data Interchange. Jadi kalau kita mau ekspor impor, datanya itu didapatkan melalui data EDI. Misalkan kapal mau berangkat, itu diinput di EDI, kapal berangkat dari Jepang mau ke Indonesia, real time itu dapat di Indonesia dengan sistem EDI. Ya. Nah itu juga merupakan awal terjadinya e-commerce.
Nah, di tahun 95 sampai 2000 banyak terjadi invention, temuan-temuan. Ada retail goods, temuan bandwidth, ya. Ada .com crash di tahun 2000. Jadi saking banyaknya website itu terjadi .com crash. Ya. Kemudian ya ada consolidation, mulai munculnya startup di tahun 2005, ya. Kemudian mulai munculnya more complex products, ya, untuk financial services, travels, ya. Sehingga semakin terjadinya inovasi kepada produk menjadi salah satu hal yang mendasari semakin berkembangnya e-commerce. Nah, dari 2007 sampai sekarang terjadi rapid growth. Ada web 2.0 dengan adanya mulai social networks, ada mulai Facebook. Facebook dimulai tahun 2007. Udah lama kalau begitu Facebook itu ya. 2007 itu udah ada Facebook itu. Kemudian Instagram, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Terjadi rapid invention. Dan itu kemudian berubah, dulu Facebook nggak ada apps. Kemudian adanya di website ya. Kemudian pindah ke mobile platform. Muncul juga local commerce seperti Gojek. Ya. Dan entertainment content developed as source of revenues. Kayak misalkan di YouTube kita bikin konten malah bisa jadi revenues. Ya. Dan transformation dari marketing. Dulu sebenarnya kita pakai offline marketing, sekarang going into search engine optimizer, mobile ads, ya, semakin berkembang. Web ads. Nah, banyak sekali travel commerce di dunia saat ini, ya, mulai dari Traveloka, Amadeus, Ymate, wah ini semuanya travel commerce ya. Travel commerce ya. Kayak dari seluruh dunia semua orang bikin commerce. Bikin commerce. Nah, salah satu tugas Anda nanti juga membuat commerce ya. Tugas Anda salah satunya juga bikin commerce. Menggunakan Wix, Simple Sites, atau menggunakan Site 123, ya itu juga salah satu opsional ya. Jadi pilihannya banyak ya untuk tugas Anda. Atau Anda nanti boleh milih, kita lihat nanti ya. Kemudian periode development of e-commerce ada dari mulai terjadinya invention, consolidation, reinvention. Oke. Nah, apa yang menjadi history of Indonesian commerce? Bagaimana di Indonesia history of e-commerce ini? Ya. Dimulai dari tahun 1994. Ya. ISP, Internet Service Provider yang di-establish di tahun 94, yaitu Indosat. Kemudian di tahun 96 commerce pertama yaitu bineka.com. Jadi Bineka ini dari tahun 96 ya. Yang kemarin datanya bocor 70 juta nasabah ya. 70 juta itu Tokopedia. Bineka kemarin bocor berapa ya? 7 juta kali ya, dikit lah. Dia bocor datanya. Tahun 99 Kaskus muncul. Tahun 2000 Iklan Baris muncul. Kemudian 2005 Toko Bagus muncul yang kemudian berganti menjadi OLX. 2007 Doku Commerce muncul. 2010 Gojek muncul. Ya, sebagai local commerce. 2011 Bukalapak, tiket.com, Zalora muncul. 2012 Traveloka. Jadi Traveloka ini umurnya baru 10 tahun. Kemudian 2014 Tokopedia muncul. 2015 OLX merge dan Shopee JDID was established. Jadi OLX merge. 2016 pemerintah mengisu roadmap e-commerce di Indonesia. Bagaimana dia berupaya rearrange e-commerce in the future. 2016. So ini adalah history of Indonesian
e-commerce. Ya. Oke, salah satu tugas Anda nanti adalah membuat marketplace kalau tertarik. Nah, rocket internet, ya. Oke, kita rocket internet di Amerika ya. So, ketika kita melakukan assessing kepada e-commerce, terjadi stunning technological success. Betul-betul secara technological memang luar biasa ya perkembangannya. Ya. Anda dari dengan membuat marketplace, ya, dari mulai cuma bikin website, kan gampang ya bikin website ya. Kemudian membangun marketplace. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana secara teknisnya pembuatan marketplace. Apa yang harus Anda lakukan untuk membangun marketplace. Misalkan Anda ingin tertarik membuat marketplace di bidang pariwisata. Anda tertarik membuat marketplace di bidang pendidikan. Anda tertarik membuat marketplace di bidang apa? Misalkan yang Anda tertarik. Ya kan? Gamers, marketplace para gamers dan lain sebagainya. How to make the marketplace. Ya. Kemudian early years itu few early.com have survived. Ya, masih ada yang survive. Seperti toko bagus jadi OLX segala macam masih survive ya. Kaskus masih survive. Many early vision not fulfilled. Ya, terjadi price dispersion. Terjadi persaingan harga yang cukup keras sehingga banyak yang dia nggak bisa kuat bersaing sehingga akhirnya mereka mengalami financial distress dan tutup, bankruptcy. Ini adalah top 10 e-commerce retailer di tahun 2020 di Amerika. Yang top 10-nya adalah paling tinggi adalah Amazon. Yang transaksinya volumenya 38% dari total transaksi di Amerika. Walmart, eBay, Apple, Home Depot, Wayfair, Best Buy, Target, Costco, Macy's ya. Kalau di Indonesia, top 10 e-commerce yang tertinggi berdasarkan visits per month, kunjungan per bulan, itu dipegang oleh Tokopedia. Visit per bulan ya. Jadi Tokopedia. Kenapa? Karena kategori Tokopedia itu paling banyak ya dibandingkan yang lain. Kategori Tokopedia itu sampai berapa kategori ya? 30 barangkali. Sementara yang lainnya di bawahnya dia. Jadi semakin banyak kategori merchant yang di cater oleh Tokopedia, maka semakin besar potensi visits. Karena customer dia sifatnya dia butterfly. Dia buat beli sesuatu, dia cek di Tokopedia dulu, dia lihat, di Shopee dia lihat, di Bukalapak dia lihat. Mana yang paling murah, baru dia ke sana gitu ya. Jadi butterfly effect di konsumen di Indonesia sangat tinggi. Jadinya yang ngelihat di Tokopedia dia juga ngelihat di Shopee juga buat barang yang sama. Jadi ini sebenarnya double counting nih ya, bukan unik ya. Yang 140 ini juga ngelihat ke sini, ngelihat ke sini. Tapi kebanyakan karena merchant kategorinya paling banyak di Tokopedia, sehingga visit per month-nya lebih tinggi di Tokopedia. Oke. Assessing e-commerce, other surprise, ya terjadi fast follower advantage. Ya, bagaimana taunya dari banyaknya yang downloads. Tapi juga ada startup cost, mahal biaya startupnya. Biaya membangunnya juga mahal. Sehingga banyak yang commerce itu dia bakar duit terus tuh. Ya. Karena juga mereka memanfaatkan kepada mobile platform dan tingginya on demand commerce. Ada 3 teams. Oke, sebentar. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan. Any questions regarding topik yang tadi? Questions? Silakan. So far so good? Khalas? Kalau yang belum pernah ikut kelas saya mungkin kaget ya. Pertanyaannya kalau kholas itu bahasa Arab ya. Kalau kholas jawabannya apa? Kalau Anda mengerti? Ada yang ingat?
Khalas, jami'an, jawabannya apa? Fahimna. Fahimna. Ya. Kalau araso, jawabannya apa? Arasoyo. Kalau kapish, jawabannya apa? Nonto. Kalau bahasa Jepangnya wakarimaska? Wakarimasta. Oke. Ya, kalau bahasa apa lagi ya? Bahasa India? Bahasa India apa ya? Saya lupa ya. Oke. Kalau bahasa Thailand? Sawadikap. Bukan ya? Bukan, Pak. Apa ya bahasa Thailand ya? Do you understand? Cai. Kalau pertanyaannya di pasti jawabannya cai gitu ya. Cai itu artinya ya gitu ya. Susah kan? Nanti deh saya cari dulu ya. Saya lupa lagi tuh Thailand. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam understanding e-commerce secara umum ada 3 teams, yaitu secara teknologi, secara bisnis, dan secara society. Secara teknologi, bagaimana perkembangan kepada digital technologies. Secara bisnis, bagaimana teknologi yang baru membuat new way terhadap produksi dan transaksi. Jadi, dengan misalkan teknologi sekarang dari 4G pindah ke 5G. Handphone yang 4G kan hilang tuh. Sekarang sudah 5G. Sehingga ada terbentuk lagi cara baru untuk kita bertransaksi. Cara baru lagi kita untuk komunikasi. Cara baru lagi kita untuk mengorganisasi. Dengan didrive oleh perubahan teknologi. Kemudian society. Bagaimana juga dengan perkembangan teknologi, maka society pun semakin juga berubah mengikuti dari adanya intellectual property, individual privacy juga jadi issues. Semakin tingginya teknologi, privasi kita juga semakin turun, ya, dan sebagainya. Oke. Dah. Insights on society, Facebook and the age of privacy. Why are social networks interested in collecting user information? Jadi kenapa ya? Kan social network itu dia Facebook misalkan, atau Instagram, atau TikTok. Buat apa dia mengkoleksi data Anda ya? Apa tujuan mereka yang sebenarnya? Seperti tadi disampaikan oleh siapa tadi tuh? Sehan ya. Mereka ingin dapetin data kita gitu. Kenapa kayak kita kalau install kan gratis kan? Nggak dapat apa-apa. Kita kan nggak bayar apapun tuh daftar TikTok. Tapi data kita kan dipegang oleh TikTok. Itu cita-citanya apa sebetulnya TikTok itu? Ada yang bisa jawab? Buat ini nggak sih Pak, buat mereka tahu usernya umur berapa aja yang main TikTok gitu, yang maksudnya yang install TikTok. Buat ya, umurnya itu kan data kita kan mereka tahu tuh. Wow, ini TikToknya hobinya nyanyi. Oh, ini hobinya masak. Oh, ini hobinya naik gunung. Kontennya gunung melulu. Oh, ini hobinya tenis. Kontennya tenis melulu. Ya, TikTok saya itu isinya tenis semua. Jadi buat apa mereka tahu itu? Kenapa mereka collecting our information? Apa kira-kira? Bagaimana mereka memanfaatkan data kita? Apa yang sebetulnya what's in it for them? Apa yang buat mereka itu apa sebetulnya? Anda bisa jawab? Saya kasih nilai 85. Pak, Ya. tapi kalau menurut saya kayaknya salah sih. Misalnya buat apa biar nanti di TikTok kan kata Bapak suka mungkin dari TikToknya sendiri punya informasi tentang Bapak karena Bapak suka tenis. Nah, jadi dikasih layanan maksudnya dikasih cuplikan-cuplikan yang tenis semua gitu misalnya. Ya, tapi buat apa bagi mereka?
buat bikin kita penggunanya ini senang. Mungkin. Apalagi kira-kira? Supaya orang mendownload aplikasi itu, Pak. Ya, kenapa mereka butuh orang mendownload aplikasi TikTok? Kenapa TikTok pengen di-download oleh semua orang? Karena menghibur. Kan mereka nggak dapat apa-apa. Kalau kita install aplikasinya bukannya mereka dapat ya Pak? Maksudnya dapat dari penggunanya gitu. Kalau misalnya kita install aplikasi TikTok nih, pasti dari mereka dapat keuntungan. Oke. Saya kasih tahu ya. Nih. Invasi di dunia itu bukan cuma invasi dalam perang. Invasi di dunia sekarang beralih kepada apps. Karena dengan adanya apps itu informasi mengenai musuh itu ketahuan semua. Sekarang berapa apps dari luar negeri yang diinstal di Indonesia? Artinya ketika mereka mengaktifkan kamera, mengaktifkan suara, mereka mengakses data-data email kita, mereka bisa baca data SMS kita, mereka bisa baca foto-foto kita di dalam, mereka bisa baca log data kita di Instagram, mereka bisa baca dan sebagainya. Data itu mengalir ke negara mereka. Data itu mengalir ke sana. Ya kan? Sekarang data is the new oil. Semua negara berlomba-lomba mendapatkan data. Data is the new oil. Data yang mana? Data yang akurat. Data yang mana? Data di handphone Anda. Ketika Anda allow kamera, allow ini, semua Anda allow. Data-data Anda pun Anda allow. Mereka bisa sedot itu ke Tiongkok. Mereka bisa sedot itu ke Amerika oleh Facebook. Data Anda ada di mereka semua. Dengan Hadoop, cloud computing, MapReduce, semua data mengenai para pengguna disedot semua, mengalir semua ke sana. Sementara Indonesia ada berapa apps yang dipakai di luar negeri? Paling cuma Gojek, paling Tokopedia. Habis itu apa yang di luar negeri orang luar negeri pakai aplikasi kita? Nggak ada. Sehingga kita menjadi bahan perah mereka. Data kita mereka sedot semua nih keluar. Ya, dengan adanya WhatsApp, data kita di WhatsApp tuh dibaca semua tuh sama Mark Zuckerberg. Data TikTok kita dibaca semua sama Tiongkok. Data apalagi yang kita punya data? Ya kan? Rata-rata semua dari luar kan? Sehingga ketika suatu negara ingin menguasai negara lain, dengan dia mengetahui semua data yang ada di negara tersebut melalui handphonenya, dia kan udah tahu semua data. Dia baca email Anda, dia baca uang masuk ke rekening berapa, dia baca chat Anda dengan pacar Anda, dia tahu semua chat Anda. Itu they who have more data win the war. Orang-orang yang punya data yang lebih banyak akan memenangkan peperangan. Paham? Kenapa mereka ingin sekali Anda menginstall TikTok? Kapis? Okay. So, yep, that's on the topic of the chapter pertama terkait dengan introduction to e-commerce. Ada yang ingin ditanyakan terkait topik kita hari ini? Silakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya.
Pertanyaan pertama. Dari Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak, kalau kita bandingkan secara transaksi, mana yang paling besar? Tokopedia. Tokopedia. Tokopedia ya. Ini secara transaksi, Tokopedia. Secara visit, mana yang paling besar? Tokopedia. Tokopedia juga, Pak. Secara ini frekuensi ya, ini frekuensi. Ini transaksi volume. Secara ticket size, mana yang lebih besar? Blibli kah? Tiket size yang lebih besar menurut Anda ya? Kenapa? Barangnya mahal-mahal kah Blibli? Oh, barangnya mahal-mahal Pak. Kalau tiket size itu kan artinya volume dibagi dengan frekuensi. Jadi tiket size. Jadi setiap orang sekali belanja berapa dia mana yang lebih besar? Tiket size-nya belanja di Tokopedia, Blibli, apa Bukalapak? Kalau di Tokopedia kan frekuensinya tinggi, biasanya volume tiket size-nya kecil-kecil kan? Frekuensinya kan tinggi banget kan, paling tinggi kan? Nah, kalau tiket size itu total volume dibagi dengan frekuensi. Itu disebut dengan tiket size. Mungkin di Blibli atau Bukalapak lah ya. Misalkan begitu. Iya. Oke, which one do you want to use if you intend to sell new cosmetic product? Kalau Anda jual kosmetik, Anda jual di mana ya? Tokopedia, Blibli, atau Bukalapak? Tokopedia, Pak. Kosmetik Tokopedia? Serius? Di Blibli Pak. Kalau cewek, kalau yang jualan kan cewek. Biasanya cewek-cewek jualan di mana? Tokped apa Blibli apa Bukalapak? Kopi sih Pak biasanya. Bisa semua nggak sih Pak? Kalau Anda maunya di mana jualnya? Tokopedia. Kenapa? Karena visitnya lebih besar. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi kepada retail e-commerce Indonesia? Kenapa e-commerce kita growth kita semakin setinggi itu? Kenapa kira-kira? Karena tingginya penawaran Pak. Bukan. Apa yang men-trigger transaksinya sangat tinggi di Indonesia untuk e-commerce, retail e-commerce? Karena saat lagi COVID gini, kebanyakan transaksi itu melalui online, Pak. COVID. Good. Tadi siapa yang jawab tuh? Areta. Kemudian, mengapa Zuckerberg dia mengatakan chatbot untuk e-commerce do not work very well as expected? Supaya mempermudah. Enggak, chatbot itu dia tidak bagus kerjanya katanya. Chatbot itu katanya si Zuckerberg enggak begitu bagus. Kenapa ya kira-kira ya? Kira-kira kenapa chatbot tidak direkomendasikan oleh Zuckerberg? Bukan tidak direkomendasikan, dia rekomendasikan tapi tidak bekerja very well ya. Dulu ya. Tapi kalau sekarang saya rasa oke lah. Karena sudah ada AI kan. Sudah ada artificial intelligence yang bisa memprediksi pertanyaan dan jawaban ya. Jadi kalau saya rasa sih no issues sekarang sudah ada AI. Kemudian describe different stage in evolution of e-commerce in Indonesia. Apa saja stage-nya ya tadi ya? Ada yang tahu? Stage-nya? Apa tadi stage-nya? Stage untuk e-commerce di Indonesia. Oh, di sini nih. Ada invention,
consolidation, dan reinvention. Ya. Oke. Dibagi di sini nantinya. Inventionnya yang mana, itunya yang mana. Oke, no worries. Alright. Good. Itu materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita post test dulu untuk mengukur pemahaman Anda. Sebentar, saya rilis dulu post testnya.